Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita untuk yang kesekian kalinya, termasuk di malam hari yang berbarokah ini, kenikmatan-kenikmatan agung, nikmat-nikmat besar, bahkan yang terbesar di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk tetap istiqamah insyaallah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak pernah bosan dalam meminta kepadanya semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikannya sebagai amal soleh yang diterima, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di taman surga, raudhatun min riyadhi al-jannah, taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, majelis ta'lim, yang di sini insyaallah kita akan mengenal jalan-jalan menuju surga dengan mengetahui hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, yang mana ma'asyiral muslimin tidak pernah luput dari hati terdalam kita motivasi-motivasi dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan keutamaan menghadiri majelis ta'lim. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan menghadiri majelis ta'lim untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga mengkategorikan kita termasuk hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan dalam diri kita, karena tolak ukur kebaikan pada diri seorang hamba adalah ketika Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman yang baik dalam masalah ilmu agama. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman yang baik dalam masalah ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang dimudahkan untuk memahami ilmu agama dengan baik, dan semoga Allah juga limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembacaan risalah yang bermanfaat untuk kita, masih berkenaan dengan kitabus shalah, bab salat, yang mana kita masih membicarakan tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat, yang pada pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengkaji hal yang berkenaan dengan waktu salat maghrib,
Yang mana ma'asyiral muslimin, kesimpulannya bahwasanya salat maghrib itu diawali dengan terbenamnya matahari. Kemudian berakhirnya waktu salat maghrib telah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya, diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa akhiru salatil maghrib, berakhirnya salat maghrib adalah ketika seseorang telah menunaikan ibadah salat maghrib, maka setelah itu sudah tidak ada waktu lagi untuk menunaikan salat maghrib. Artinya hanya satu momen saja, hanya satu saat saja. Adapun pendapat yang kedua, dan itu yang kita pilih jamaah sekalian, bahwa salat maghrib berakhir ketika asy-syafaq, mega merah, hilang dari ufuk, dari langit. Apabila asy-syafaq, mega merah, cahaya merah yang mengiringi terbenamnya matahari telah hilang, maka telah selesai waktu salat maghrib. Artinya ma'asyiral muslimin, waktu salat maghrib tidak hanya sesaat saja, semomen saja, melainkan berlangsungnya sampai datang waktu di mana mega merah telah hilang. Dan ma'asyiral muslimin, kita akan membicarakan tentang waktu salat yang selanjutnya, yaitu salat Isya. Namun sebelumnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada faidah sedikit yang tersisa yang berkenaan dengan pembahasan waktu salat maghrib, yaitu yustahabbu ta'jilul maghrib, dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat maghrib, dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat maghrib, tidak ditunda-tunda. Berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis dari Rafi' ibnu Khudaij radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nubulihi." Kata Rafi' ibnu Khudaij radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau menuturkan, kami pernah salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika selesai salat maghrib bersama Nabi, salah seorang di antara kita pulang ke rumahnya dalam keadaan masih bisa melihat tempat-tempat anak panahnya. Artinya ma'asyiral muslimin, pulang ke rumah belum gelap, ya masih terlihat, masih terlihat anak panah maupun tempat-tempat meletakkan anak panahnya, yang menunjukkan bahwa jamaah sekalian memang ini terjadi di beberapa musim. Artinya tidak tiap hari sepanjang tahun, karena di beberapa musim terjadi ketika waktu maghrib tiba, kondisi meskipun matahari telah terbenam tapi cahaya masih terang, ya seakan-akan masih jam 5 sore padahal sudah maghrib. Mungkin jamaah juga pernah menyaksikan di Indonesia ini sudah maghrib tapi masih terang, selesai sholat maghrib pun masih terang. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu Rafi' ibnu Khudaij sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib dan tidak menunda-nundanya. Apalagi kalau ternyata jamaah sekalian terjadi mendung, terutama memang di zaman itu belum ada jam, belum ada timer, maka sangat wajar kalau harus disegerakan pelaksanaan sholat maghrib, karena mendung itu membuat seseorang sulit membedakan antara waktu masih maghrib atau jangan-jangan sudah dekat Isya. Kalau zaman sekarang sudah ada jam, walhamdulillah. Namun meskipun sudah ada jam, terjadi mendung bukan berarti menyebabkan kita boleh bersantai-santai mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib. Mengingat bahwa pelaksanaan sholat maghrib sangat terbatas waktunya, maka meskipun di zaman sekarang sudah ada timer, sudah ada jam, teknologi sudah canggih jemaah sekalian, kesunahan ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Disunnahkan menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib. Kemudian jemaah sekalian juga berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khair aw 'ala al-fitrah ma lam yu'akhkhiru al-maghrib hatta tashtabika an-nujum
Umatku akan senantiasa berada di atas kebaikan, kata Nabi kita. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan, atau dalam lafaz yang lain berada di atas fitrah, ajaran Islam yang benar, selama mereka tidak menunda-nunda, mengakhir-akhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai datang atau sampai terbit bintang-bintang. Maksudnya terbit bintang-bintang adalah ketika mega merah telah hilang, lalu muncullah malam atau muncullah waktu Isya, di mana bintang-bintang telah bertempat di masing-masing rasinya atau tempat-tempat orbitnya. Yang artinya jemaah sekalian, Rasulullah SAW meskipun dalam hadis ini lebih kepada melarang kita untuk melaksanakan sholat maghrib di waktu Isya, namun larangan ini berlaku untuk semua sholat. Dan yang diambil faidahnya oleh para ulama dalam hadis ini juga adalah larangan menunda-nunda pelaksanaan sholat maghrib karena ditakutkan seseorang akan melaksanakannya di waktu Isya, karena waktu maghrib sangat sempit jemaah, ya sangat pendek. Orang yang menunda-nundanya biasanya dia tidak terasa dia akan mendapati waktu Isya, sehingga dia akan melaksanakan sholat maghrib di waktu Isya. Kalau dia terlambat melaksanakan sholat maghrib sehingga dia kerjakan di waktu Isya karena sengaja, maka dia berdosa dan sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena dia melaksanakan sholat di luar waktunya. Sedangkan di antara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqt, ya masuknya waktu sholat. Nah, ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menganjurkan kita untuk menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib. Namun, maksud daripada menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib bukan berarti seorang imam tidak peduli terhadap keadaan makmumnya. Artinya ketika datang ke masjid atau musola, dia mendapati kaum muslimin belum semuanya berkumpul, atau masih sedikit yang berkumpul misalnya, karena mungkin itu hari kerja, sebagian kaum muslimin masih bersiap-siap di rumah, belum siap untuk ke masjid, maka seorang imam ada baiknya juga untuk menunggu, ya, agar para jamaah yang di rumah juga bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah atau pahala mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Bukan berarti jamaah sekalian dianjurkan menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib, akhirnya imam terlalu terburu-buru. Ya, maka tetap di sini jamaah sekalian kita bisa memadukan, kita bisa menggabungkan antara motivasi menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib dengan motivasi mura'atu ahwalil ma'mumin, dengan memperhatikan keadaan makmum. Ketika memang sudah berkumpul, maka barulah imam melaksanakan atau memimpin pelaksanaan sholat. Ma'asyiral muslimin, dari sini selesailah kita dari pembahasan hal-hal yang berkenaan dengan waktu sholat maghrib. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sholatul isya, ya, sholat isya, waktu sholat isya. Sebelumnya kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang ta'rif atau definisi al-isya. Apa itu al-isya? Al-isya adalah ismun li awwalidh dhalam minal maghribi ilal atamah. Isya adalah nama untuk gelapnya malam yang dihitung sejak maghrib sampai al-atamah. Al-atamah ini maknanya adalah waktu di mana orang-orang Arab dahulu memerah susu unta-unta mereka. Ya, jadi asalnya isya itu artinya adalah nama untuk gelapnya malam. Ketika terjadi malam gelap, maka itu dinamakan dengan isya. Dan hukum asalnya secara bahasa, jamaah sekalian, secara bahasa, isya itu dihitung dari setelah sholat maghrib atau setelah terbenamnya matahari sampai datangnya al-atamah. Al-atamah waktu di mana orang-orang Arab memerah susu unta-unta mereka. Ini ditinjau secara bahasa. Artinya jamaah sekalian, sholat maghrib telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya juga dinamakan dengan isya. Maka sholat isya dinamakan dengan dalam beberapa riwayat al-isya al-akhirah, isya yang terakhir. Jadi sebagian orang-orang Arab menyebut maghrib dengan isya,
dan untuk isya-nya disebut dengan isya yang terakhir, isya yang kedua. Ya ma'asyiral muslimin, namun ini adalah faidah yang berkenaan dengan definisi secara bahasanya. Wa summiyatis salatu bidzalika li'annaha tuf'alu fi hadzal waqt. Dan salat Isya dinamakan salat Isya karena pelaksanaannya di waktu gelapnya malam, di waktu Isya. Sebagaimana pembahasan tentang waktu salat-salat yang lain yang sebelumnya. Salat zuhur dinamakan salat zuhur, ternyata zuhur itu bukan nama salat. Misalkan nama-nama buah-buahan, apel, mangga. Jadi zuhur bukan nama-nama salat, tapi zuhur, asar ini adalah nama waktu jemaah. Kenapa dinamakan salat zuhur? Artinya salat yang dilaksanakan pada waktu zuhur, pada waktu siang hari, di mana matahari telah tergelincir sedikit ke arah tempat terbenamnya barat. Kemudian salat asar, asar artinya sore. Salat di waktu asar, salat yang dikerjakan di waktu asar. Salat maghrib, maghrib bukan nama salat tapi nama waktu, yang artinya maghrib adalah terbenamnya matahari. Salat yang dilaksanakan ketika terbenam matahari dinamakan dengan salat maghrib. Begitupun Isya. Isya adalah nama untuk awal malam atau awal gelapnya malam. Karena di waktu maghrib jamaah sekalian biasanya belum terlalu gelap karena masih ada mega merah. Ketika mega merah telah hilang, maka muncullah seperti al-bayad, cahaya putih di langit, yang ini menandakan datangnya awal waktu malam yang disebut dengan Isya, atau penamaan yang lain al-atamah. Al-atamah diartikan oleh para ulama atau dijelaskan oleh para ulama, artinya adalah waktu di mana orang-orang Arab memerah susu unta mereka. Jadi mereka biasa mengumpulkan susu unta, memerah unta-unta mereka di waktu malam, dan kemudian bisa mereka konsumsi mungkin di keesokan harinya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Isya juga dinamakan dengan al-Isya'ul Akhirah, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Isya dinamakan dengan Isya yang terakhir, sebagaimana dalam beberapa riwayat dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja, asabat bukhuran, yang memakai minyak wangi, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, maka jangan ikut bersama kami melaksanakan salat Isya yang terakhir. Artinya Nabi SAW melarang para perempuan untuk berjamaah Isya bersama beliau apabila mereka telah tersentuh bukhur, ya, minyak wangi, karena memang perempuan itu dilarang keluar rumah menggunakan minyak wangi yang Nabi SAW melarang dalam banyak hadis, dan ini ada pembahasan khusus. Artinya ma'asyarul muslimin, perempuan boleh sholat berjamaah bersama laki-laki di shaf khusus, namun mereka wajib menjaga penampilan, wajib menjaga diri, tidak memakai wewangian kecuali wewangian yang bisa tercium oleh diri mereka sendiri yang dihasilkan dari misalnya pewangi pakaian mereka atau sabun mandi dan lain sebagainya. Karena perempuan-perempuan yang memakai minyak wangi sampai tercium oleh laki-laki di luar sana digelari oleh Nabi SAW sebagai fahiyazaniyah, fahiyazaniyah, itu perempuan pezina, perempuan pezina, artinya perempuan buruk. Ma'asyiral muslimin, di sini yang lebih kita soroti adalah lafaz al-Isya al-Akhirah. Nabi kita menyebut atau menggelari nama salat Isya dengan al-Isya al-Akhirah, Isya yang terakhir. Ya, karena sebagian orang-orang Arab menyebut maghrib dengan Isya yang pertama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lafaz al-atamah yang kami sampaikan tadi, yang bermakna waktu orang-orang Arab memerah susu unta-unta mereka, lafaz ini ada dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, walau ya'lamun, andai sekiranya manusia mengetahui, ma fil atamati was subh, pahala yang terkandung dalam salat Isya dan salat subuh. Ya, Nabi SAW menyebut salat Isya dengan atamah. Andai sekiranya
manusia mengetahui pahala yang terkandung dalam salat Isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwan. Sungguh mereka benar-benar akan siap mendatangi kedua salat tersebut meskipun harus dalam keadaan apa? Merangkak. Nabi SAW mengumumkan, menginfokan kepada kita besarnya pahala salat Isya dan besarnya pahala salat subuh yang luar biasa, yang takarannya tidak bisa ditakarkan dengan nilai mata uang semahal apapun. Karena Nabi mengabarkan, andai sekiranya manusia tahu besar pahala salat subuh dan Isya, maka mereka akan siap mendatangi kedua salat tersebut meskipun harus dalam keadaan merangkak. Artinya kita siap untuk menghinakan diri kita demi meraih besarnya pahala tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, andai sekiranya ditawarkan kepada kita sebuah kendaraan mewah, bagus, mahal, tapi untuk meraih kuncinya harus dalam keadaan merangkak, saya yakin sebagian besar kita menolak. Buat apa saya menghinakan diri hanya untuk sebuah kendaraan? Artinya masih bisa menolak, karena mungkin kendaraan itu masih bisa ditakar harganya, masih bisa disebut nilainya, nominalnya. Di sini Nabi SAW menyebutkan kita akan benar-benar merangkak untuk meraih pahala salat subuh dan Isya, yang menunjukkan, kata para ulama, begitu besarnya pahala yang akan kita dapatkan dan nominalnya tak terhingga, tidak bisa kita sebut nominalnya. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini Nabi kita SAW menyebut lafaz salat Isya dengan atamah. Namun dalam beberapa hadis, termasuk hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, datang kabar dari Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW bahwa ternyata Nabi kita dalam hadis yang lain tidak menyukai lafaz al-atamah. Beliau lebih suka dengan lafaz al-Isya. Abdullah ibn Umar menuturkan bahwa aku mendengar Nabi SAW bersabda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum. Jangan sampai kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui dalam menamakan salat kalian. Ala innahal Isya, ketahuilah bahwa salat itu adalah salat Isya. Jadi Nabi SAW menegur para sahabat, jangan ikut-ikutan seperti orang Arab Badui yang mereka suka menamakan Isya dengan atamah. Jadi lafaz atamah bermakna Isya terdapat dalam hadis yang kami sebutkan. Tapi meskipun lafaz atamah itu ada, kita dimakruhkan, dibenci kalau kita menyebut lafaz salat Isya dengan salat atamah. Nabi kita lebih suka menyebutnya dengan lafaz salat Isya. Artinya misalkan jemaah sekalian, ada orang mengatakan, saya mau ke Masjid Al-Ikhlas untuk melaksanakan salat atamah. Lafaz atamah ada dalam hadis, tapi Nabi kita tidak menyukainya. Ya, maka diutamakan bagi kita untuk melafazkan lafaz sesuai dengan syariat, yaitu lafaz salat Isya. Kata Nabi SAW, ala innahal Isya, ketahuilah itu adalah salat Isya. Jangan sebut atamah, tapi Isya. Wahum yu'timuna bil ibil, yaitu mereka, yakni orang-orang Arab, mereka sedang memerah susu unta-unta mereka di waktu tersebut, maka dinamakan dengan atamah. Jadi ma'asyiral muslimin, ini juga telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, faidah bahwasanya hendaknya kita melafadzkan suatu lafaz sesuai dengan syariat. Jangan mengubah-ubah lafaz syariat hanya karena alasan kebiasaan atau adat. Misalkan jemaah sekalian, kita biasa menyebut suatu perkara, suatu perbuatan sebagai dengan lafaz yang berbahasa Arabnya, maka kita sebut demikian. Misalnya jemaah sekalian, menyimpang sedikit, dalam Quran maupun hadis, orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, disebut apa? Kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Maka lafaz kafir ini sebenarnya tidak kasar, karena memang ada dalam Quran maupun hadis. Ya, maka sebenarnya
mengganti lafaz kafir dengan non muslim, jamaah sekalian, selama tidak ada madarat yang akan menimpa kita, hendaknya kita lafazkan juga dengan kafir, kecuali apabila ada ancaman atau ada madarat mara bahaya yang akan menimpa kita ketika kita menyebut kafir dengan lafaz bahasa Arabnya, maka kita boleh bertauriyah, ya, sedikit seperti bohong untuk kebaikan. Nah, jamaah sekalian, ketika memang dalam syariat dilafadzkan dengan demikian, kita lafadzkan demikian. Jangan kita ganti dengan bahasa pribadi kita, ya, ganti dengan bahasa daerah kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam masalah penamaan Aisyah dengan Atamah tidak disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah penamaan yang biasa dinamakan oleh orang-orang Arab Badui. Nabi lebih suka menyebut Al-Isya. Jadi kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak, kita boleh terpaksa tidak menyebutkan lafaz dengan lafaz aslinya. Dulu jemaah sekalian, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menunaikan umrah di Hudaybiyah, di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy. Lalu mereka menuntut sebuah perjanjian atau akad yang pastinya merugikan kaum muslimin pastinya. Dalam perjanjian tersebut, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang bertugas sebagai sekretarisnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah, ya, dari Muhammad Rasulullah. Lalu orang-orang kafir tidak setuju dengan lafaz tersebut, ganti Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya mereka hapus, diganti dengan Bismillah saja. Kemudian Rasulillah, hapus kata Rasulillah. Kalau kamu adalah Rasul, kami sudah percaya, kata mereka, ganti. Lalu Nabi kita SAW meminta kepada sahabat yang bertugas untuk menulis, untuk menghapus kata Rasulillah. Tapi sahabat tersebut tidak mau. Wahai Rasulullah, engkau Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi, mana tulisan Rasulullahnya? Yang mana? Karena Nabi kita tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Nabi minta tunjukkan mana tulisan Rasulnya. Nabi hapus, ya, ganti Muhammad bin Abdillah. Nah, di sini jamaah sekalian, Rasul kita terpaksa tidak menyebut gelar beliau yang syar'i. Beliau digelari dengan Rasulullah sesuai syariat, sesuai mandat langsung dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau terpaksa tidak menyebut Muhammad sebagai Rasulullah untuk mempermudah akad atau perjanjian tersebut, sehingga para sahabat tidak mendapatkan mara bahaya. Andai Nabi bersikeras, tidak, saya maunya tulis Muhammad Rasulullah, maka perjanjian tersebut tidak akan ada ujungnya, tidak ada perdamaiannya, sehingga berujung kepada madarat atau mara bahaya yang menimpa para sahabat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia faidah seputar makna Isya secara bahasa dan juga secara istilahnya. Jemaah sekalian, ya sudah kami sebutkan atau sindir sedikit. Yang berikutnya, awwalu waqtil Isya, awal waktu Isya. Kapan permulaan waktu salat Isya, jemaah sekalian? Ajma'a ahlul ilmi illa man syadza minhum ala anna awwala waqtil isya'il akhirah idza ghaba asy-syafaq. Ijma' para ulama, sepakat para ulama, konsensus para ulama, kecuali ulama-ulama yang syadz. Syadz ini maknanya adalah ulama-ulama yang menyelisihi pendapat ijma', ya, ulama-ulama yang pendapatnya menyelisihi yang benar. Sepakat seluruh ulama bahwasanya awal permulaan waktu salat Isya adalah apabila idza ghaba syafaq, apabila mega merah telah hilang. Ya, awal waktu Isya apabila mega merah telah hilang. Karena kalau mega merah masih ada, berarti di waktu tersebut masih waktu salat maghrib. Ya, ketika waktu salat maghrib, ketika mega merah hilang, maka waktu salat maghrib telah berakhir dan datanglah waktu salat Isya. Lakinnahum ikhtalafu fi syafaq. Akan tetapi mereka, yakni para ulama, berselisih pendapat terkait makna mega merah atau asy-syafaq.
Fal jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama menjelaskan ala annahu al-humrah. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa syafaq maknanya adalah mega merah, warna kemerahan. Wa Abu Hanifah wa Zufar wal Auza'i qalu huwal bayad ba'dal humrah. Sedangkan al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat mega merah atau asyafaq maknanya adalah cahaya putih. Maksudnya begini, para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa waktu sholat isya itu diawali dengan hilangnya mega merah. Tapi al-Imam Abu Hanifah berpendapat tidak, syafaq itu bukan mega merah tapi cahaya putih. Berarti ketika mega merah telah hilang misalkan, kemudian cahaya putihnya juga sudah hilang, barulah datang waktu sholat isya berdasarkan pendapat al-Imam Abu Hanifah. Dan pendapat ini tidak kita pilih. Yang lebih tepat wallahu alam bahwa asyafaq maknanya berdasarkan hadis-hadis lain yang sahih yang ada, asyafaq maknanya adalah mega merah. Artinya waktu sholat maghrib itu sangat singkat sekali. Waktu sholat maghrib sangat singkat karena berakhir ketika mega merah hilang. Karena kalau menunggu mega putih atau cahaya putih hilang, biasanya cahaya putih itu baru hilang di tengah malam, yang menyebabkan akhirnya seseorang akan melaksanakan sholat isya hampir pertengahan malam. Ini alasan yang ulama-ulama yang kita pilih pendapatnya, yang mereka mengatakan asyafaq maknanya adalah mega merah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Li'anna tsabita, karena yang tsabit, yang tetap dari Nabi SAW, bahwasanya beliau shalla hina ghaba syafaq, bahwasanya Nabi kita melaksanakan sholat isya itu ketika cahaya merah hilang. Ya, pernah Nabi melaksanakan sholat isya di pertengahan malam, pernah, bukan tiap hari, pernah. Itu pun untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa inilah waktu yang terbaik kalau tidak memberatkan. Andai sekiranya benar pendapat al-Imam Abu Hanifah misalnya, bahwa waktu isya ditandai dengan hilangnya cahaya putih, yakni tengah malam, pasti Nabi SAW melaksanakan sholat isya tiap hari di tengah malam. Tapi Nabi SAW melaksanakan sholat isya di tengah malam hanya sesekali saja. Ya, pernah, ya kita katakan pernah, bukan tiap saat atau tiap hari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waqad alima kullu man lahu ilmun bil matali' wal magharib. Dan semua orang yang memahami ilmu astronomi, mereka paham annal bayadha la yaghibu illa 'inda thuluthil lailil awwal, bahwasanya cahaya putih itu baru hilang ketika di sepertiga malam pertama, yakni mendekati pertengahan malam. Jadi artinya di sini jamaah sekalian, ya para ulama berbeda pendapat terkait istilah syafaq. Jumhur, kebanyakan ulama yang kita pilih pendapatnya mengatakan bahwa syafaq artinya mega merah. Mega merah hilang, datang waktu isya. Tapi al-Imam Abu Hanifah, al-Imam al-Auza'i berpendapat bukan mega merah yang hilang, tunggu sampai hilangnya cahaya putih. Dan itu terjadinya nanti, agak lama, menunjukkan bahwa ya waktu isyanya nanti agak terlambat. Dan itu pendapat yang tidak kita pilih jamaah sekalian. Waqad thabata fi hadithi Aisyah, dan telah tetap dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahum kanu yusalluna fi ma baina an yaghiba asy-syafaq ila thuluthil lailil awwal, bahwasanya para sahabat dahulu serta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya antara sejak hilangnya mega merah sampai datangnya sepertiga malam pertama. Maksudnya berakhirnya sepertiga malam pertama. Jadi dulu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu melaksanakan sholat Isya, waktunya itu karena belum ada jam saat itu, Aisyah menceritakan dengan kira-kira antara sejak hilangnya mega merah sampai berakhirnya sepertiga malam pertama, yakni mendekati tengah malam. Ya, tinggal pilih waktunya. Dan Nabi kita SAW memang untuk pelaksanaan sholat Isya tidak mesti waktunya sama tepat, mega merah hilang seketika langsung sholat Isya, tidak. Nabi kita pun SAW beliau memperhatikan kondisi para makmum.
Ketika sudah para sahabat sudah banyak yang berkumpul, Nabi laksanakan. Ketika para Nabi datang atau Nabi memperhatikan kondisi para jamaah belum semuanya kumpul, maka Nabi menunda sedikit pelaksanaan Isya. Karena memang ya para sahabat tidak berani dan tidak ada yang berinisiatif untuk segera mengumandangkan iqamat ketika Nabi belum hadir. Para sahabat mereka barulah mengumandangkan iqamat atau muadzin mengumandangkan iqamat ketika sudah ada mandat dari Nabi SAW. Dan begitulah adabnya dalam sholat berjamaah. Jadi bukan muadzin mengatur sendiri. Kadang di beberapa musola kaum muslimin dia yang azan, kemudian dia nggak memperhatikan imamnya ada atau tidak, dia langsung iqamat. Sudah iqamat, sudah berdiri jamaah, imamnya nggak ada, celingak-celinguk akhirnya. Lalu apa? Saling dorong. Udah Pak, silakan Pak. Udah silakan. Saling dorong akhirnya. Nah, maka muadzin ini adabnya jamaah sekalian dimanapun kita berada, ya muadzin ini tidaklah mengumandangkan iqamat melainkan dengan izin imam. Jadi imam mengatakan silakan, barulah muadzin mengumandangkan iqamat. Jadi bukan muadzin langsung semaunya, kecuali kalau memang imamnya sudah ada. Ya termasuk di masjid ini sudah ada imam tetap, ya maka muadzin boleh mengumandangkan iqamat karena sudah ada imamnya, sudah nggak bingung. Setelah iqamat nggak mungkin ada dorong-dorongan karena imamnya ada. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fasahha yaqinan anna asy-syafaqa al-humratu lal bayad. Maka telah sahih secara yakin, ya dengan penuh keyakinan telah sahih, telah benar pendapat yang mengatakan bahwa syafaq itu adalah mega merah, bukan cahaya putih. Karena penuturan Aisyah, waktu sholat isya'nya Nabi bersama para sahabat, antara hilangnya mega merah dengan datangnya akhir sepertiga malam pertama. Akhir sepertiga malam pertama jamaah, atau kita bahasa gampangnya hampir tengah malam itu adalah waktu di mana cahaya putih juga telah hilang. Ya, kalaupun ternyata pendapat Al-Imam Abu Hanifah mendekati kebenaran, maka difahami maksudnya adalah waktu berakhirnya sholat Isya. Karena memang untuk sholat Isya secara khusus jamaah sekalian, yang lebih utama pelaksanaannya adalah di agak mendekati pertengahan malam. Kita akan bacakan keterangannya nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia pembahasan tentang permulaan waktu sholat Isya. Yang berikutnya akhiru waqtil Isya, berakhirnya waktu sholat Isya, berakhirnya waktu sholat Isya. Ikhtalafal ulama fihi ala thalathati aqwalin masyhura. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah berakhirnya sholat Isya. Apakah Isya itu sampai pertengahan malam, atau sampai sepertiga malam terakhir, atau sampai subuh? Nah, mereka berbeda-beda pendapat. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat dalam masalah ini. Al-awwal, yang pertama, akhiruhu ila thuluthil lail. Pendapat pertama mengatakan waktu sholat Isya itu berakhir sampai tiba sepertiga malam terakhir. Maaf, sampai datang sepertiga malam. Tidak disebutkan sepertiga malam terakhir, maaf ya, sepertiga malam. Sepertiga malam maknanya mendekati pertengahan malam. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam perkataan beliau yang terbaru, dan juga pendapat ulama-ulama yang lain. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun Al-Imam Abu Hanifah dan juga yang masyhur dari pendapat Al-Imam Malik yang juga memilih pendapat ini. Dan hujjahnya, alasannya adalah haditsu imamati Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujjah atau argumen ulama-ulama kubu yang pertama ini adalah dahulu Jibril alaihi salam pernah mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat dinyatakan annahu shallaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumits tsani thulutsal lail. Bahwa Jibril alaihi salam mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya pada hari kedua di sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Jadi malam itu dibagi 3 jemaah. Dari terbenam matahari sampai datang waktu subuh berapa jam, kemudian dibagi 3. Ya, masing-masing musim berbeda-beda.
Misalnya sepertiga malam pertama, misalnya durasinya 5 jam, misalnya jemaah ya. Ya tinggal kita hitung saja. Nah di sini di hadis Jibril alaihi salam, Jibril mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya pada hari kedua di sepertiga malam. Akhir sepertiga malam pertama, atau bahasa lainnya di pertengahan malam. Ya, maka jemaah sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya berpendapat sholat Isya itu berakhir di pertengahan malam. Tinggal kita bagikan saja dari terbenam matahari sampai datang waktu subuh, tinggal dibagi dua, pertengahan malamnya jam berapa. Nggak mesti pertengahan malam jam 12 jemaah. Ya bisa jadi pertengahan malam jam setengah 12, atau bisa jadi jam setengah 1, tergantung musim. Yang berikutnya, pendapat yang kedua, akhiruhu nisful lail. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa berakhirnya sholat Isya adalah di pertengahan malam. Pendapat pertama mengatakan di sepertiga malam, yakni mendekati pertengahan malam. Adapun pendapat yang kedua mengatakan di pertengahan malam, tepat di pertengahan malam. Ini pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak, Ishaq, Abu Thawr, dan ulama-ulama yang lain rahimahumullah. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berarti ulama-ulama kubu yang kedua ini berpendapat waktu berakhirnya sholat Isya agak lebih larut daripada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama hanya sampai sepertiga malam. Pendapat yang kedua ini di pertengahan malam. Berarti lebih luas lagi. Meskipun memang jamaah sekalian sebagian ulama berpendapat boleh melaksanakan sholat Isya di pertengahan malam, tapi ma'al karoha, ya, dibenci, dimakruhkan. Kalau sekiranya sengaja mengakhirkan sholat Isya padahal tidak ada hajat, ya, memang boleh dan sah, tapi dimakruhkan kalau memang tidak ada hajat. Tapi bagi yang ada hajat, ada keperluan, terjebak macet, ketiduran, sakit, orang demam tinggi, kemudian dia ketiduran, bangun-bangun di pertengahan malam, masih bisa melaksanakan sholat Isya, apalagi karena dia tidak sengaja. Anak-anak di luar, ya, mohon ditertibkan jemaah. Anak-anak yang tertawa di luar. Baik, terima kasih. Kemudian ma'asyiral muslimin, hujjahnya atau alasannya atau argumennya atau dalilnya, dalil ulama pendapat yang ulama-ulama kubu yang kedua. Hadis Abdullah bin Amr dan hadis sahabat-sahabat yang lain, diantaranya adalah Nabi Abdullah bin Amr menuturkan wa waqtul isya ila nisfil lailil awsat. Nabi SAW menuturkan bahwa waktu Isya itu sampai pertengahan malam. Nabi SAW tegas mengatakan Isya itu sampai pertengahan malam. Dan juga hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, akharan Nabi SAW salatal Isya ila nisfil lail. Jadi Anas ibnu Malik bercerita waktu itu Nabi SAW sudah ditunggu oleh para sahabat di masjid. Bahkan saat itu lafadznya sudah iqamat jemaah, bukan cuma adzan, sudah iqamat. Jadi muadzin sudah iqamat. Kemudian kenapa muadzin iqamat? Karena Nabi sudah ada di masjid saat itu. Sudah iqamat, tapi Nabi tidak langsung melaksanakan sholat. Nabi saat itu mengajak bicara seseorang. Karena ada kebutuhan, ada suatu keperluan, Nabi mengajak bicara orang tersebut dengan pembicaraan dengan suara yang lirih. Dan sampai pertengahan malam, sampai waktu itu para sahabat menunggu kehadiran Nabi, menunggu siapnya Nabi SAW untuk mengimami sholat, sampai mereka ketiduran dan sebagian sampai mendengkur, bahasa kita ngorok-ngorok jemaah. Nah di sini jemaah sekalian, Nabi SAW kemudian selesai dari berbicara dengan orang tersebut, lalu Nabi SAW datang dan mengabarkan kepada para sahabat, inilah waktu yang terbaik untuk sholat Isya, laula an asyukka ala ummati, andai sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Di sini Nabi SAW siap untuk mengimami sholat Isya-nya para sahabat waktu itu di pertengahan malam, tengah malam. Sambil Nabi mengabarkan inilah waktu yang terbaik kalau tidak memberatkan.
Tapi faktanya jamaah sekalian, andai sekiranya waktu Isya itu di tengah malam, ya menurut kami pasti sangat memberatkan ya sebagian kaum muslimin. Makanya Nabi SAW tidak menegaskan, beliau hanya mengatakan ini yang terbaik kalau tidak memberatkan. Karena Nabi kita SAW sangat sayang kepada umatnya. Nah, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmatullah, sedikit lagi. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat Isya berakhir di ketika terbitnya fajar shadiq, ketika datang waktu subuh. Jadi pendapat ketiga mengatakan sholat Isya itu sampai datang waktu subuh. Perincian argumen ulama-ulama kubu yang ketiga kami akan sampaikan, namun sedikit di antara argumen mereka adalah bahwa Nabi pernah bersabda bahwasanya seseorang itu hendaknya melaksanakan sholat sebelum datang waktu sholat yang selanjutnya. Atau dalam riwayat yang lain, jamaah sekalian, waktu sholat itu berakhir ketika datang waktu sholat yang selanjutnya. Jadi sholat zuhur berakhir ketika datang waktu sholat asar, asar berakhir ketika datang waktu maghrib menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian waktu maghrib berakhir ketika datang waktu isya, isya pun demikian, baru mulai berakhir ketika datang waktu sholat subuh. Adapun subuh tidak berlaku kaidah ini. Ya, subuh nggak berakhir ketika datang zuhur, tidak. Subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Perinciannya kami akan sampaikan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mencerahkan, dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.